Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat petani dan peternak, hari ini saya akan upload lagi bagaimana perkembangan tanaman indigo vera di lahan kami. Nah, hari ini saya tidak hanya akan mereview, tapi saya akan memberikan tips bagaimana merawat tanaman indigo vera supaya bisa tumbuh maksimal. Teman-teman, nah ini salah satu sudut tanaman saya ya. Ini tanaman indigo vera, umurnya sudah hampir 1,5 bulan insya Allah. Ini salah satu sudut ya. Ini saya nanamin sekitar setengah hektar, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini salah satu sudutnya, kalau dekat kelihatan lebih subur ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini lahan yang saya tanamin itu lahannya banyak airnya, teman-teman. Nah, ini kapan pernah saya review juga terkait dengan tingkat airnya di sini. Masya Allah, banyak banget teman-teman. Nih airnya seperti ini, alur terus nih. Emang cocok buat persawahan ya. Emang datarannya agak rendah. Ketika ini hujan deras maka akan banjir gitu, tapi sebentar aja, nggak lama kemudian dia akan bisa hilang airnya, surut airnya gitu. Nah, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah pastikan selokan kita itu lebar dan dalam gitu kan, karena tanaman indigo vera ini nggak cocok dengan air yang terlalu banyak gitu. Karena genangan air itu nggak kuat ya. Berbeda mungkin dengan tanaman rumput pakcong atau mungkin rumput gajah yang lainnya, itu masih lumayan lah ketika berada di daerah yang lebih tergenang air gitu kan. Nah, tapi kalau indigo vera dia nggak tuh kuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengolahan lahannya. Sebelum ditanami memang mestinya diolah ya, tapi kadang-kadang juga asal bisa ditanami, udah ditanamin aja. Kalau saya sih memang sarankan diolah dengan maksimal dulu supaya nanti hasilnya bagus juga, teman-teman. Seperti ini. Ini udah besar ya, ini usia 1,5 bulan, tingginya sudah 1,5 meter ya. Tingginya sudah 1,5 meter. Dulu waktu masih saya tanam pertama itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini tingginya mungkin sekitar 40 cm ya. Seperti ini baru saya tanam juga. Nah, kondisinya seperti ini. Bibitnya ya, tapi ya ditelatenin ya. Nah, ini muncul, nggak ada masalah. Bibit seperti ini ditanam aja gitu. Itu jadi pertama, pengolahan lahannya, pastikan memang tadi dalam keadaan siap tanam gitu. Itu kemudian yang kedua, ketika sudah ditanam, teman-teman, ya mesti dikasih penyangga ya, minimal seperti ini. Yang pertama fungsinya sebagai penyangga, nantinya kan kadang-kadang ini rebah, kemudian kalau udah rebah kita nggak lihat, terus kita ngarit, ya udah bisa jadi nanti langsung tewas ketebas oleh aritan kita gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi pastikan ada penyangganya. Kemudian ini kalau yang agak rebah itu diikat gitu ya. Saya ikat. Nah, contohnya ya teman-teman, saya ikat. Nah ini saya ikat ya. Ini maksudnya apa? Supaya nggak rebah itu. Kalau saya lepas ya, mungkin ini udah agak kuat ya, soalnya udah usia hampir 2 bulan, jadi kemungkinan udah semakin kuat akar dan batangnya gitu. Tapi kalau yang baru-baru itu insya Allah biasanya masih belum terlalu kuat gitu. Nah, ini hampir semuanya. Nah, ini hanya sebagai penyangga aja, nggak ada anunya ya. Saya nggak ikat karena ini udah kuat ya, udah lepas dari ikatannya. Ini juga lepas dengan sendirinya gitu. Nah, ini memang saya saya lepasin ya supaya bisa maksimal tumbuhnya.
Nah, kadang-kadang juga ini bisa lepas sendiri teman-teman. Yang tadi karena memang saya pakai batang pisang gitu ya. Nah ini biar bisa lepas sendiri. Itu seperti itu. Yang kedua, jadi kasih penyangga. Yang ketiga, ya mesti di apa ya? Disiangi terus teman-teman. Ya jadi rumput-rumputnya itu yang gulma-gulmanya ya mesti ditebas gitu. Nah, jadi kalau udah agak tinggi ya mesti kita kerja keras gitu ya. Bagaimana supaya bisa terawat rumput-rumput kita itu. Nah kayak gini, ini udah agak besar, udah rumputnya akhirnya ya kita tebas, mestinya kita tebas juga gitu. Ini masih agak kecil, ini baru ditanam juga teman-teman ya, baru ditanam mungkin sekitar seminggu yang lalu. Nah ini kalau yang udah gede kayak gini nih, ini udah setinggi saya mungkin sekitar 170 cm teman-teman. Nih tingginya ya. Jadi pertumbuhannya memang ya tergantung dari kualitas bibit, yang kedua perawatan kita, yang ketiga pupuk ya. Jadi ada yang salah kaprah, ini kalau saya ya, ini kalau saya, jadi tanaman itu walaupun Indigofera ini mengikat nitrogen dari udara, ya tetap saja mesti kita pupuk gitu, mesti kita pupuk. Ini baru sekali saya pupuk sekitar umur 3 minggu ya setelah penanaman saya pupuk, dan ya alhamdulillah udah semakin besar. Memang terus yang keempat, jangan sampai membasmi gulma itu dengan cara disemprot, apalagi semprot yang spesifik rumput ini, rumput sempit dan rumput lebar gitu. Kapan hari itu saya menggunakan Starmin sama Amexon itu, ternyata ada banyak yang akhirnya mati gitu. Bukan banyak sih, tapi ya mungkin ya lumayan lah ya. Nah ini jadi mending dibabat aja rumput-rumputnya itu, dan seperti ini nanti akan tumbuh maksimal insya Allah seperti itu teman-teman. Nah ini kondisinya. Nah ini baru sulaman ya. Ini kemarin jarak 2 meter tapi saya jadikan 1 meter biar lebih maksimal, saya rasa gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata karena ini jaraknya antar ini kan lumayan ya, ini sekitar 2,5 meter mungkin dari selokan ini ke sebelah, dari sini ke sini mungkin sekitar 2 meter. Jadi ini pun kalau misalnya kita buat 75 cm gitu kan, 1 meter, insya Allah masih memadai sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa, nanti suatu saat kita akan coba gitu ya. Kita coba untuk bisa memaksimalkan produktivitas daripada Indigofera ini. Yes, ini semoga 4 bulan ke depan ini udah bisa panen ya, sudah subur, udah maksimal. Karena ini baru 2 bulan aja sudah batangnya, insya Allah udah besar-besar ya, udah masya Allah, ini udah sebesar apa namanya, anak jari saya gitu ya, jari kelingking gitu. Itu insya Allah teman-teman. Jadi ya kita tetap semangat dalam menanam dan merawat dari rumput tanaman Indigofera kita ini supaya bisa produktivitasnya bisa lebih baik. Insya Allah seperti itu update perkembangan dari tanaman kami dan juga tips-tips yang saya bagikan tadi. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat petani dan peternak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.